Shalom, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yoel Kristianto Nugroho Inias. Saya duduk di bangku kelas 6 SD, umur saya 11 tahun. Saya berasal dari Gereja Kristen Jawa Ungaran. Nah, saat ini saya mau menceritakan seorang tokoh Alkitab yang saya kagumi. Ada yang tahu? Yaitu Paulus. Sudah siap mendengarkan ceritaku? Duduk yang manis ya. Di suatu malam yang tenang di kota Tarsus, suasananya sangat hening. Hanya terdengar suara burung hantu. Kuk 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 kuk. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Oe, oe, oe. Telah lahir seorang bayi laki-laki yang sehat yang diberi nama Saulus. Saulus tumbuh menjadi anak yang baik. Dia diasuh oleh ayah dan ibunya yang berasal dari bangsa Yahudi Farisi. Tahun berganti tahun, Saulus muda menetap di Yerusalem. Ia mulai tekun mempelajari kitab suci di bawah bimbingan Gamaliel. Dia juga bekerja sebagai pembuat tenda untuk menopang hidupnya. Saulus tumbuh menjadi pemuda yang keras dan berani. Setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, banyak para pengikut Yesus yang percaya dan berani untuk memberitakan Injil. Mula-mula mereka memberitakan Injil ke kota Yerusalem, tempat mereka berkumpul. Lalu meluas ke Yudea, Samaria, daerah Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Hal itu membuat Saulus marah dan ingin lebih banyak menganiaya para pengikut Yesus. Aku Saulus, aku orang yang berani. Aku pandai. Siapa yang tak kenal? Siapa yang tak kenal dengan diriku? Aku ingin menghabisi satu persatu para pengikut Yesus itu. Namaku Saulus, orang yang pandai, senang belajar, tak kenal lelah. Siapa yang tak kenal dengan diriku, semua pasti kenal dengan diriku. Saulus mulai melanjutkan perjalanannya ke kota Damaskus dengan menaiki kuda. Iya, teklek 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 teklek. Iya, teklek 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 teklek. Di tengah perjalanan turun cahaya dari langit yang mengelilingi Saulus. Saulus pun tersungkur ke tanah dan tidak bisa melihat. Tolong, tolong, ada apa dengan mataku? Aku tidak bisa melihat. Tolong, tolong. Lalu terdengar suara dari langit yang berkata kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangun dan pergilah ke kota. Kamu akan tahu apa yang akan kamu perbuat. Saulus pun bangun dan ia melanjutkan perjalanannya ke kota. Setelah ia pergi ke kota, ia bertemu dengan salah satu murid Yesus
yang bernama Ananias. Ananias lalu menumpangkan tangannya ke kepala Saulus lalu berdoa. Tiba-tiba mata Saulus kembali terbuka dan bisa melihat lagi. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau telah menyembuhkan butaku. Saulus lalu dibaptis oleh Ananias. Ananias mengubah nama Saulus menjadi Paulus. Lalu Paulus mulai menyebarkan Injil ke kota-kota. Nah, teman-teman, kita belajar dari kisah ini tentang kita belajar tentang kisah Paulus ini, yaitu betapa besar dosa kita tetap diampuni oleh Tuhan Yesus dengan syarat harus rendah hati dan terbuka. Kita juga harus menyebarkan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus. Jangan lupa, kita anak sekolah, kita harus rajin belajar, taat kepada guru, dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan kita juga harus percaya kepada Tuhan. Demikian cerita saya. Tuhan Yesus memberkati.